Sudah jam 9.35. Vito, ada Vito? Tolong disiapkan kelasnya Vito. Siap Pak, siap. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa pas selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang baru bergabung ada baru 18 orang nih dari 2 kelas. Tolong diingetin ya. Oh ya, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi. Pak. Ya, alhamdulillah kita dapat berkumpul pada pertemuan Google Meet nih, kelas gambar teknik manufaktur pada hari Jumat tanggal 16 April ya, bulan Ramadan. Nah, semoga kita sehat selalu, tetap terapkan 3M-nya, jaga kesehatan, dan jangan lupa hari ini kan bulan puasa, bulan Ramadan. Nah, jangan sampai batal nih bulan Ramadannya. Nah, terus tetap jaga semangatnya untuk belajar pada hari ini dan seterusnya, seperti itu ya. Oke, pertama-tama saya akan absen terlebih dahulu ya. Jadi ada 2 kelas, 11 teknik pemesinan A dan teknik pemesinan B. Langsung saja ya saya absen ya. Aditya Purnawansyah ada? Aditya Purnawansyah? Belum bergabung, Pak. Belum bergabung ya. Afdan Firly? Afdan Firly belum bergabung ya? Belum, Pak. Afdan Firly belum. Agustian Budi sudah bergabung? Agustian Budi? Wah, pada belum bergabung, masih pada tidur nih ya. Akbar Atala? Hadir, Pak, hadir. Oke, bagus. Akbar Atala. Alvio Dirga? Hadir, Pak, hadir. Hadir ya, Alvio Dirga. Terus Arif Lukman? Siap, hadir Pak. Arif Lukman hadir. Aryo Bimo? Aryo Bimo? Aryo Bimo belum ya? Belum, Pak. Bintang Permana? Hadir, Pak, hadir. Bintang Permana hadir. Terus Diki Yuda? Ada Diki Yuda? Siap, hadir Pak. Oke, Diki hadir. Dimas ada, Dimas? Dimas belum bergabung. Pak Rezi? Hadir, Pak, hadir. Rezi hadir. Fardan ada? Saya, Pak, hadir. Fardan, oke, mantap. Fauzir Sandi ada? Siap, hadir Pak. Fauzir Sandi hadir ya. Ferdiananda? Hadir, Pak. Hadir. Fikri Luhur? Fikri Luhur belum ya. Fikrom? Hadir Pak. Fikrom hadir. Vito ada, Vito? Siap, hadir Pak. Oke, bagus. Fitra ada? Hadir, Pak. Fitra hadir. Gilang? Siap, hadir Gilang Pak. Yandi?
Siap hadir, Pak. Iya. Ibnu, Hadir Pak, hadir. Ibnu hadir. Lutfi, Ada yang kelewat tuh Pak. Saya belum, Pak. oh siapa tuh? Hilmi, Yang Pak. belum siapa? Hilmi, Pak. Ilmi. Ini baru keluar PKL ya? Iya, Pak. Nah, ada lagi yang belum nih? Saya, Pak. Ya, siapa tuh? Adik, Pak. Adik ya. Oke. Ini yang namanya Adrian, dua-duanya masih PKL ya? Masih. Masih, Pak, masih. Yang udah kelar, Adik sama Ilmi. Adik, Ilmi sama siapa lagi yang udah kelar di TPA? Dava. Pak, ada Pak. Dava belum ya? Dava. Terus ada lagi? Itu aja ya? Oh ya, nih untuk yang TPA tolong ingetin ya, Lutfi. Lutfi ini ujian UTS nih udah pekan remit juga dia sampai nggak ikutan. Nggak ngerjain ujian lagi, tugas-tugas nggak pernah ngerjain, nggak pernah masuk kelas juga. Tolong diingetin ya. Siapa? Sekarang saya lanjut ke 11 TPB. M. Haikal Rama ada? M. Haikal Rama belum bergabung. Marcel Anthony ada? Marcel juga belum. Muhammad Hanif ada? Hadir, Pak. Hadir. Hadir ya. Muhammad Raihan Febrianto? Muhammad Raihan Febrianto belum ya. Muhammad Ferdiansyah. Hadir, Pak, hadir. Oke. Asyam Zaki izin tadi. Revi Arnansyah. Muhammad Revi Arnansyah. Loh, ini ya orangnya masuk tapi nggak hadir. Muhammad Ridho. Siap hadir, Kak. Muhammad Ridho hadir ya. Muhammad Safrizal. Siap hadir, Pak. Oke. Muhammad Sonaji. Muhammad Son Haji. Siap hadir, Pak. Son Haji Pak, hadir. tadi Muhammad Revi. Oke. Pak. Iya, Revi hadir tadi, Pak. Muhammad Revi ya. Kemana tadi Muhammad Ya, Revi? Pak. Kamar mandi, Pak. Oh, kamar mandi. Oke. Muhammad Syawalian. Siap hadir, Pak. Oke. Rahmat Hidayat. Siap hadir, Pak. Rahmat Hidayat hadir. Raihan Hafiz. Raihan Hafiz belum ya. Raihan Mukadis. Raihan Mukadis juga belum. Ramadan Wahyu. Ramadan Wahyu juga belum. Raihan Dewa. Raihan Dewa belum. Saat Maruli. Siap hadir, Pak. Saat hadir ya. Michael. Siap hadir, Pak. Oke. Syarul. Syarul Belum belum ya. Tabah Ramadan. Tabah Ramadan juga belum. Vivaldi. Hadir, Pak. Oke, ini yang belum TPB siapa? Saya, Pak, Muhammad Rehan. Muhammad Raihan. Muhammad Absen Raihan. 5, Pak. Oh iya, Raihan Fabrianto. Ada lagi nggak? Saya Pak Muhammad Rizky, Pak.
Muhammad Rizky. Ini baru bergabung dari PKL ya, Muhammad Rizky? Iya, Pak. Yang TPB Pak, yang TPA sudah udah belum? bergabung? TPA udah. Tar dulu ya, sabar. Yang TPB, ini tadi yang PKL selain Muhammad Rizky, yang udah siapa lagi? Ujang, Devi, sama Umar, Pak. Ujang, terus siapa lagi? Umar Faruk. Umar Faruk, Rehan Palah tuh sama Farhan. Raihan Pala, sama Farhan. Farhan ya? Iya, Pak. Ada lagi? Dah. Alamsyah, Rakel, sama Putra Dinata masih PKL ya? Masih. Oke. Absen siapa lagi yang belum? Sebelum saya mulai. Saya belum, Pak. Ya, siapa? TPA Agustian. Oke, ada lagi? Nggak ada ya? Kalau nggak ada lagi, jadi saya mau nanya dulu nih, kemarin UTS-nya gimana? Lancar? Suksesnya UTS-nya? Alhamdulillah lancar, Pak. Lancar, Pak. Lancar. Alhamdulillah. Nggak ada kesulitan kan? Nggak ada, Pak. Gampang. Alhamdulillah. Untuk saya memberitahukan lagi nih, untuk yang UTS-nya belum, segera ya, UTS-nya belum, yang tugasnya belum, harap segera dikumpulkan ya. Jadi ini kalau menurut Pak Fakih, kalau tugas-tugasnya belum, rapotnya nggak dibagiin katanya segitu. Terus kalau yang baru kelar PKL mungkin saya ringankan tugasnya ya. Tapi untuk selanjutnya nanti saya akan kasih tugas lagi untuk satu kelas ini. Jadi siap-siap aja ya kalau saya beri tugas. Kemudian, oh ya, ini yang baru, ini sebagian besar nih kan udah pada kenal sama saya nih. Tapi ada juga yang baru kelar PKL. Nah, saya izinkan perkenalkan diri dulu. Saya Adam Fastiawan. Jadi saya ini dari UNJ, Pendidikan Teknik Mesin, angkatan 2017. Nah, jadi saya tinggal di Pondok Gede. Saya ini ngajar gambar teknik manufaktur kelas 11 sama kelas 12. Ini ada 2 orang yang keluar, Ilmi Vilaifi sama siapa tuh tadi. Jangan keluar dulu ya, sampai jam 11, mungkin 11 kurang. Ini jam berakhir kelasnya sampai jam 11. Mungkin perkenalan singkatnya itu aja. Terus, oh iya, saya akan masuk ke materi baru nih. Kalau yang kemarin kan nama materinya adalah luas area gambar. Jadi kita luas area gambar tuh menganalisis luas area gambarnya gimana, kita belajar fungsi perintahnya gimana, seperti itu. Nah, sekarang saya akan masuk ke materi baru. Ini bab yang terakhir buat kalian. Bentar ya. Udah muncul belum layar saya? Udah, Pak. Udah, Pak, udah. Oke, sudah muncul. Ya, karena sudah muncul, jadi saya lanjut ya. Jadi, sebentar. Sesuai yang terpampang di sini, besar sekali, tulisannya adalah output penggambaran CAD secara 2 dimensi. Nah, bentar ya. Siapa yang Purnawan sih? Oke, saya lanjut ya. Jadi ini nanti belajarnya output penggambaran CAD 2 dimensi. Kalau yang kemarin adalah luas area gambar. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak output itu apa? Di sini ada yang tahu nggak output itu apa? Pertama-tama. Ada yang bisa jawab?
Lalu output, out keluar, put masuk, out keluar. Nah, oke saya lanjut aja ya. Output penggambaran CAD 2 dimensi. Nah, kata output ini merujuk pada kata hasil. Nah, out itu artinya luaran. Hasilnya itu biasanya berada pada akhir dari suatu kegiatan. Nah, berbicara tentang hasil dari akhir kegiatan, jadi dalam penggambaran CAD 2D ini, dalam metode CAD itu menghasilkan output juga. Outputnya itu kayak sebenarnya ada kayak printout-nya. Nah, tapi kalau di sini outputnya itu adalah dimasukkannya gambar inventor ke dalam kertas kerja. Jadi output penggambaran 2D CAD 2D yang dihasilkan dari gambar CAD 2D yang telah kita buat disebut input. Jadi gak jauh-jauh dari output, kita kenal ada namanya input. Input itu adalah namanya masukan. Nah, input itu adalah yang kita gambar nih, yang kita udah gambar, misalkan kalian udah menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi sketsanya. Nah, itu disebut input. Nah, nanti input ini akan dibagi lagi nih di teknik output penggambaran CAD 2D ini. Nanti dibagi jadi 2 input. Nah, lalu dalam Autodesk Inventor output yang baik ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Jadi apa saja, yaitu persiapan awal output gambarnya, lalu bagaimana cara input dan view inputnya. Nah, bagaimana cara input dan view input. View berarti pandangan si input. Dan bagaimana cara merepresentasikan data yang ada pada input. Jadi input ini baru sekedar sketsa kasar, tapi tidak ada keterangan ukurannya, ukuran data. Jadi ini merepresentasikan data. Nah, ini yang akan kita pelajari di beberapa pertemuan ke depan. Jadi output penggambaran CAD 2D ini sebenarnya 12 pertemuan ya, tapi karena kalian pun sudah banyak terpotong, contohnya kayak 2 minggu lalu libur hari raya, minggu lalu Miraj, dan nanti mungkin pertengahan Mei bulan Idul Fitri. Jadi nanti akan saya padatkan sih beberapa materi ini. Nah, output penggambaran ini bisa disebut dengan drawing kalau di Inventor. Ini adalah tampilannya nih. Tampilan masuk ke menu drawing, keseluruhan drawing. Jadi dia bisa menampilkan gambar-gambar teknik nih. Ini potongan, ini pandangan samping, ini pandangan atas, ini pandangan depan dengan garis potongan, ini pandangan isometris. Pasti kalian udah pernah belajar nih proyeksi isometris. Nah, nanti masuk di sini juga. Nah, jadi kita lanjut ya langsung ke pertama. Yang perlu diperhatikan pertama yaitu persiapan awal output gambar. Nah, jadi persiapan awal output gambar ini pasti semuanya ada awal-awalnya dong. Awal-awalnya itu adalah mulai dulu. Mulainya dulu itu adalah meletakkan lembar kerja. Jadi ibarat kalau kalian menggambar kertas, kalian tuh siapin dulu kertasnya. Seperti itu. Kertas dan peralatannya segala macam. Nah, jadi pemilihan template lembar kerja. Jadi pemilihan template lembar kerja di sini diibaratkan seperti kalian menyiapkan alat-alat tulis kalian dan kalian menyiapkan kertas kalian seperti itu, kertas untuk digambar. Nah, pada Autodesk Inventor terdapat beberapa lembar kerja cetak dengan standar yang berbeda-beda. Nah, standar yang berbeda-beda ini antara lain seperti ISO, GIS, DIN, ANSI, BSI, GOS, BB. So, ini International Standard Organization, GIS ini dari Jepang, ANSI dari Amerika, GOS dari Rusia, dan lain sebagainya. Dan bisa kita lihat di sini ya, di gambar.
Ini ada ANSI, ada BSI, ada DIN, ada GB, ada GOS, ada GB, JIS, ada ISO, seperti itu. Oke, lalu karena ini kan ada banyak ya standar-standarnya. Jadi banyaknya standar kerja ini membuat aplikasi ini dapat lebih menyesuaikan standar sesuai dengan preferensi yang diinginkan dan bersifat lebih universal terhadap perbedaan standar kerja. Nah, inilah salah satu keunggulan dari Autodesk Inventor. Jadi misalkan kalian orang Rusia, kalian standar di Rusia kekeh menggunakan GOS. Ya udah, ini kan sudah ada GOS, kalian tinggal pilih saja GOS. Seperti itu. Nah, ini salah satu kelebihan yaitu sifat universal. Universal itu lebih menyeluruh. Jadi standarnya nggak cuma ISO aja. Jadi bisa JIS juga ada, DIN ada, ANSI ada, BSI ada, GOS ada, dan GB ada. Lanjut. Nah, kita masuk ke template-nya ya. Jadi template-nya kertas kerja Inventor ini dibagi menjadi dua. .dwg dan .idw. Bisa kita lihat nih .dwg logonya seperti ini. .idw seperti ini, seperti puzzle ya. Nah, ada hal yang membedakan .idw dan .dwg. Standar .idw, maksudnya standar .idw ini misalnya standarnya adalah ANSI, terus standarnya misalnya DIN.idw. Nah, ini membuat bidang kerja baru untuk gambar kerja dalam gambar kerja 2D. Nah, gambar kerja 2D-nya nih, kalau yang .idw, dia hanya bisa dibuka di Autodesk Inventor dan hanya bisa dibuka dan dilihat melalui Autodesk Inventor. Nah, kalau .dwg ini dia membuat bidang kerja baru untuk gambar kerja di versi AutoCAD. Jadi ini bisa dibuka di AutoCAD dan bisa dibuka juga di Autodesk Inventor. Jadi nggak cuma Inventor aja, bisa dibuka di AutoCAD. Nah, kalau yang IDW tidak bisa ya. Kita lanjut. Apa aja sih langkah-langkahnya untuk menyiapkan template kerja? Nah, langkah-langkahnya ini yang pertama adalah kita mengklik New. Itu ada paparannya ya, Mas? Paparannya mana itu, Mas? Paparannya nggak ada, Pak. Kalau yang ini. Jadi hanya angka sih, Pak. Nggak disiapkan PowerPoint-nya. Pak. PowerPoint-nya nggak bisa ditayangkan. Ada, Pak. Nggak ditayangkan. Ini PowerPoint, Pak. Sudah kelihatan belum PowerPoint-nya? Ini PowerPoint, Pak. Enggak, maksudnya siswa bisa melihat nggak PowerPoint-nya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Siap, bisa, Pak. Bisa ya. Oke, silakan lanjut ya. Jadi ini adalah interface atau namanya tatap mukanya Autodesk Inventor. Nah, langkah pertamanya untuk menyiapkan template kerja adalah yang satu adalah kalian klik new. Klik new dulu. Pertama buka Autodesk Inventor dulu, lalu klik new. Setelah klik new, kemudian kalian klik pilih template, lalu ini ada dua nih, antara English sama metric yang kedua. Nah, kalau yang English, bedanya adalah English ini untuk yang satuannya inci, metric ini untuk yang satuannya mili. Kemudian yang ketiga, kalian geser ke drawing. Nah, kalian pilih nih salah satu, mau ANSI yang DWG, ANSI yang IDW, BSI DWG. Nah, kalian bebas nih menentukan, kalian pilih satu. Misalkan di sini pilihnya ISO IDW, muncul tanda biru. Kalian klik sekali, nah nanti bakal muncul create warna biru. Nah, kalian cek saja create. Nanti bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah udah muncul create nih, kalian bakal muncul tampilan seperti ini. Ini yang dinamakan lembar kerja. Lembar kalian akan melakukan pekerjaan. Nah, di sini ada alat-alatnya nih ya, alat-alat
alat-alat untuk kalian entah itu menggambar, entah itu kalian memproyeksikan, seperti itu. Nah, lalu persiapan awal output gambar ini yang kedua adalah dapat menyunting atau mengedit ukuran kertas kerja. Nah, setelah kalian setelah kalian memulai lembar kerjanya kan sudah terdefault nih kertasnya. Kita tidak tahu kertasnya apa. Nah, kita bisa atur nih ukuran kertasnya seperti apa. Nah, untuk mengetahui ukuran kertas kerja diperlukan analisis secara umum tentang luas area gambar yang akan kita gambarkan. Nah, berkaitan dengan materi luas area gambar. Jadi saya tambahkan kalau yang luas area gambar kemarin adalah sekedar masih mengukur tentang area gambar-gambar ya, gambar-gambar sketsa. Nah, kalau ini adalah perkiraan luas area gambarnya. Luas area gambarnya perkiraan. Jadi kalian misalkan memiliki gambar ring ini mempunyai ukuran 100 mili diameter luar, maka logikanya kalau masuk ke kertas A3 dengan 297 kali per 20 masuk kan? Nah, masuk. Nah, jadi kalian melogikakan juga ini gambar ini masuk ke lembar kerja seperti itu. Nah, jika dirasa kertas terlalu besar atau terlalu kecil, maka ukuran kertasnya dapat disesuaikan. Atau ukuran gambarnya bisa disesuaikan. Lebih baik sih kalian tetapkan dulu pertama ukuran kertas seperti apa. Nah, langkah-langkahnya yang untuk menyunting ukuran kertas kerja adalah pertama kalian buka Autodesk Inventor, lalu kalian sudah membuka lembar kerja dengan cara yang awal tadi seperti sudah saya jelaskan. Lalu kemudian kita masuk nih ke tampilan kerja, lalu kita klik browser model. Ini yang dinamakan browser model. Ini ini yang dinamakan browser model yang di kiri ini. Jadi browser model ini akan menampilkan ada apa saja sih di sini, kayak sketsa, etiket ISO atau apa segala macam. Kalian pilih mode sheet 1, nih di sheet 1, kemudian kalian klik kanan. Di sini kalian klik kanan, lalu nanti bakal muncul menu lagi. Nah, kalian pilih edit sheet nanti. Seperti itu. Nah, lalu langkah selanjutnya akan muncul tab seperti ini, tab edit sheet. Kemudian atur nih size-nya. Size-nya adalah ukuran. Misalkan ukurannya ini A3. Di sini ada ukurannya ada A, B, C, D, F, dan sebagainya nih. Ukurannya terlampir di kiri ini ya. Ini adalah ukuran. Nah, kalau udah ukurannya, lalu kalian ubah nih orientasinya nih, orientasi etiketnya. Etiketnya misalkan mau pojok kanan atau pojok kanan bawah atau pojok kanan atas atau pojok kiri atas atau pojok kiri bawah itu bisa. Lalu kalian bisa atur juga nih kertasnya mau portrait atau mau landscape. Seperti itu. Jika sudah klik OK. Nah, jika sudah klik OK maka kertasnya akan berubah dengan sendirinya. Nah, sekarang lanjut ke penyuntingan etiket. Pasti kalian udah belajar kan ya etiket? Coba, ada yang bisa jelasin nggak etiket itu apa? Dari teman-teman. Sebelum masuk. Identitas gambar, Pak. Etiket identitas gambar. Siapa ini? Diki Yuda, Pak. Diki Yuda. Ada lagi yang lain yang bisa menanggapi? Kepala gambar kerja, Pak. Kepala gambar kerja. Siapa ini? Muhammad Son Haji. Muhammad Son Haji, oke. Ada lagi yang mau nanggepin? Jawabannya lumayan nih.
Ayo, ada lagi yang mau nanggapin? Data atau informasi Atau dalam ada yang mau nanggapin? kerja. Data atau informasi Dalam gambar dalam kerja. gambar Dalam kerja. gambar kerja. Oke, ini siapa nih? Ibnu, Pak. Ibnu ya. Oke, saya baca dulu ya. Jadi menurut Diki, etiket tuh menurut Diki sama Son Haji sama Ibnu ini udah benar. Jadi etiket ini adalah memuat data, informasi dalam gambar kerja lalu dapat dikatakan sebagai kepala gambar. Dan juga ini adalah sumber informasi. Nah, pada Autodesk Inventor telah disediakan template sesuai dengan pembawaan awal dari template datanya. Nah, ada nih awal di Inventor nih ada awalnya. Awalnya seperti ini awalnya. Nah, di Inventor ini ada template sesuai pembawaan awal, namun seringkali template ini tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan pada etiket, terutama di skala pelatihan sekolah. Nah, di Inventor ini etiketnya lebih condong ke arah etiket profesional. Nah, kalau ini juga bisa diubah di Inventor ini, jadi bisa diubah seperti di gambar yang ada di kanan ini adalah etiket yang biasa dipakai di skala pelatihan sekolah. Nah, seperti ini standar ya. Kira sama kan sama etiket yang kalian pelajari sebelumnya? Standarnya begini. Sama. Ya, ini standar ISO ya. Nah, sekarang langkah menyunting etiketnya menurut standar ISO, menyunting atau mengedit. Itu ada yang kita ke browser model dulu nih, browser model, pilih sheet 1, lalu kalian pilih ISO, klik kiri pada ISO, lalu di ISO ini atau di kalian misalkan kalian pakai ANSI, nantinya di klik kanan nih, ini di klik kanan, kemudian kalian cari edit definition, itu kemudian kalian klik. Nah, nanti bakal muncul seperti ini. Ini adalah etiket lamanya. Ini adalah etiket lamanya. Jadi etiket lamanya nih ada company, title, part number, ada jumlah ada halaman, data dibuat, approve by, check by. Nah, setelah sudah nih kalian hapus semua. Kalian blok dari bawah sampai atas, lalu kalian hapus. Kemudian kalian buatnya menggunakan tools create yang ada di atasnya. Di sketch ini, di sketch. Kalian masuk sketch, kemudian kalian gambar menggunakan rectangle dan line dan segala macamnya. Kalian gambarkan sesuai dengan etiketnya seperti ini. Jika sudah, maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah hasil sudah jadinya etiket yang sesuai dengan standar pelatihan sekolah. Nah, kemudian kalian akan belajar juga nih tentang input. Nah, seperti saya bilang kan, jadi input ada dua. Input langsung dan input tidak langsung pada pekerjaan output ini. Nah, apa sih yang dimaksud dengan input langsung ini? Input langsung ini maksudnya adalah, jadi kalian adalah gambar lembar kerja. Gambar lembar kerjanya dulu yang pertama, lalu kalian menggambar di atas gambar lembar kerja. Sedangkan kalau input tidak langsung, kasarnya adalah kalian sudah menggambar terlebih dahulu sketsanya, entah itu sketsa 2D, entah itu sketsa 3D. Nah, 3D bisa dijadikan 2D di gambar kerja ini. Lalu setelah sudah kalian gambar sketsanya, lalu kalian masukkan ke gambar kerjanya. Nah, itu adalah input tidak langsung. Karena kita akan belajar input langsung. Jadi, input langsung nih, modelnya sama nih kayak kalian membuat suatu sketsa. Jadi, mungkin saya akan jelasin sih beberapa fungsinya, seperti line. Line ini untuk membuat garis lurus, circle-nya untuk membuat lingkaran, arc
arc itu untuk membuat garis busur, rectangle itu untuk membuat kotak, fillet untuk yang tadinya runcing lancip menjadi membusur. Kemudian ini text untuk memberi teks, point untuk memberi poin. Nah, ini selanjutnya adalah ada di modify. Modify ini ada move, trim, scale, copy, extend, stretch, rotate, split, dan offset. Move ini untuk memindahkan sketsa yang telah kalian gambar. Trim ini untuk memotong, karena gambar seperti gunting, jadi dia untuk memotong, misalkan kalian ada garis offside, nah itu kalian bisa memotong menggunakan trim. Lalu ada scale, scale-nya untuk mengskala sketsa, gambar sketsa. Nah, itu memperbesar atau memperkecil. Copy itu untuk memperbanyak. Extend itu misalkan kalian ada garis putus, ingin disambungkan, nah itu ini menggunakan extend. Lanjut. Lalu ada di sini ada rectangular, circular, dan mirror di toolbar pattern. Nah, kalau rectangular ini dia membuat objek benda menjadi banyak, tapi dalam satu jalur lurus. Sedangkan bedanya dengan circular adalah circular membulat, cenderung membulat. Kalau mirrornya adalah fungsinya seperti cermin. Oh ya, kembali ini modify saya belum. Offset ini dia seperti copy tapi lebih. Copy ini kan keseluruhan, offset ini misalkan kalian milih garis aja, copy garis aja, pindahkan kanan atau ke kiri, itu menggunakan offset. Stretch itu untuk memperbesar area, rotate untuk memutar, lalu split ini untuk kasarnya adalah memberi putusan, misalkan seperti ini. Misalkan ada gambar kotak dan ada garis lurus, maka kalau di split nanti ini terpisah, dan ini terpisah. Nah, itu fungsinya split. Lalu di sini ada constraint. Constraint ini untuk memberi batasan. Mungkin constraint ini yang paling sering digunakan adalah dimension. Ini sudah kalian pelajari. Jadi dimension itu untuk mengubah ukuran atau mengetahui ukuran. Ini juga sama, automatic dimension. Lalu di sini ada insert, menambahkan cap, dan selanjutnya saya akan memperagakan sedikit melalui inventor atau di inventor ya. Jadi pertama persiapan awal pada pemilihan template ya. Jadi pemilihan template nih, kalian sudah buka inventor, lalu kalian klik new. Setelah kalian klik new, maka akan muncul seperti ini. Ini ada English, ada metric. Nah, kalian pilih nih salah satu. Misalkan umumnya adalah menggunakan milimeter, maka kalian menggunakan metric. Metric diklik sekali, lalu kalian pilih ISO misalkan. Ini .idw atau .dwg. Ini terserah kalian. Lalu setelah muncul nih, ini akan biru-biru, lalu muncul create biru, kalian chat. Sembari nunggu sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Tidak ada yang kalau saya
Nah, jadi uh, untuk yang tadi menyiapkan lembar kerja, saya ulangi ya. Jadi tadi kalian tekan new nanti setelah muncul kalian pilih dulu antara metrik sama metrik atau English. Metrik atau English. Belum jalan. Nah, nanti setelah kalian klik yang tadi yang nge-create layar kerja, nanti kalian akan muncul loading. Setelah loading nanti akan muncul lembar kerja. Nah, ini adalah tampilan Autodesk Inventor setelah memasuki mode drawing atau mode output penggambaran 2D. Belum muncul lembar kerjanya, masih menunggu. Nah, ini adalah lembar kerja dengan standar ISO yang disediakan template-nya oleh Autodesk Inventor. Nah, ini kalian tadi sudah tahu cara membukanya. Lalu di sini ada berbagai macam tools, tapi saya akan menjelaskan dulu pertama yaitu kertasnya. Nah, ini kita tidak tahu ini kertasnya ukuran apa. Kita klik kanan di sheet ini. Kita klik kanan sheet. Kelihatan? Nah, setelah klik kanan sheet, lalu kita edit sheet. Yang ini. Edit sheet. Nah, ini bakal muncul tab edit sheet seperti ini. Nah, ini bisa kita namai misalkan lembar kerja. Misalkan gitu. Lalu ini ukurannya bisa kita ubah A4, A3, A2, A1 atau A0 atau yang lainnya. Lalu ini letak etiketnya. Jadi pojok kiri bawah, pojok kanan bawah. Lalu ini mode kertasnya bisa portrait, bisa landscape. Bahkan A4 portrait. Nah, akan berubah seperti ini. Nah, ini A4 portrait dengan yang kertas yang awalnya adalah A3 dan landscape. Nah, sudah. Lalu ini berubah nama jadi lembar kerja atau sheet 1. Nah, selanjutnya bagaimana cara mengubah etiketnya. Nah, ini kan etiketnya masih awalnya masih seperti ini. Kita ubahnya gimana? Kita ke mode browser lagi, browser model. Kita klik lembar kerja sekali, kita klik ISO-nya sekali, klik kiri. Lalu kita klik kanan. Kita klik kanan sampai muncul seperti ini. Lalu kita klik edit definition. Nah, ini adalah etiketnya. Aduh. Ini adalah etiket template di Autodesk Inventor. Nah, lalu ini kita hapus. Kalau misalkan ingin kita ubah, kita blok dulu. Blok itu maksudnya digeser, diklik dari bawah ke atas. Nah, jika sudah nih nanti bakal muncul hijau semua, kita pencet delete, maka dia akan terhapus. Nah, sekarang adalah kita menggambarnya. Misalkan menggambar etiket yang seperti ini. Standar kerjanya pelatihan atau anak sekolah. Sekarang seperti ini ya, ini 185 dan 25.
30, 40, 64, dan ini 70. Akan kita gambarkan ya. Nah, kita menggunakan rectangle 185 misalkan. Kita tap lagi biar ubah ke bawahnya. Kita ubah menjadi tadi 25. Nah, 185 akan jadi 25. Lalu kita pencet line. Gambar garis lurus dulu. Bebas, yang penting lurus. Dan sampai ke ujung. Nah, lalu kita mencet dimension. Kita klik tengah. Lalu kita klik garis yang pinggir. Yang bawah adalah tadi 15. Kita ubah menjadi 15. Kita terbalik. Bawah 10. Kita ubah menjadi 10. Nah, lalu kemudian garis yang dari atas ke bawah ada 3. Nah, ini misalkan pertamanya adalah 4. Ini adalah 30. Ya, 30. Kan ini ke sini. Ini 40. Kemudian dimension lagi ini ke sini 64. Nah, misalkan kita garis lagi di sini. Dari sini ke sini tadi 15. Nah, sudah. Ini udah jadi dasarnya, lalu kita bikin line lagi dari sini. Kita offset nih, offset. Nah, itu dia bakal muncul. Kalau offsetnya mau 5. Tertata 5. Atasnya juga belum diatur nih, jadi masih 4. Kita ubah dulu ke 5. Nah, ini lalu kita trim. Kita potong-potong. Kita potong. Nah, sudah nanti kalian tahu kan etiketnya ini diisi apa saja. Ini adalah proyeksi. Proyeksinya ada, jadi proyeksi ada 2, proyeksi ortogonal dan proyeksi kuadran 1 dan proyeksi kuadran 3. Nah, kalau yang di sini nanti ada keterangan, ada nama, ada kelas, ada tanggal, ada pemeriksa. Yang ini kolom ini adalah kolom keterangan. Kalau di saya ini adalah kolom kertas. Kolom kertas kemudian ini kolom sekolah. Ini nama partnya misalkan. Ini adalah nomor absen kalian. Kalau sudah di finish sketch, kita yes. Nah, nanti etiketnya akan muncul seperti ini. Ini untuk mengedit etiket di Autodesk Inventor. Sampai sini, ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut aja ke mode sketch ya. Jadi kita masuk dulu pertama. Nah, ini menggambar atau menginput secara langsung. Kalau kita bicara output, kita bicara juga dengan input. Jadi dari output kita nggak juga sama input. Input ini adalah yang nanti kita masukkan nih, line ini, circle, dan segala macam. Misalkan kalian ini ada line ini untuk membuat garis. Kalian klik sekali,
tarik, dilepas saja, lalu klik kiri lagi, lalu klik ESC, nih yang bakal muncul garis. Kemudian ada circle, ini untuk membuat lingkaran. Kalian klik ini perintahnya, lalu kalian klik titik tengahnya, geser. Nah, ini akan muncul lingkaran. Nah, apa yang membedakan ini dengan yang tidak langsung? Nah, kalau tidak langsung, kalian kan menggambarnya dari file dari new langsung ke part. Nah, kalau ini adalah new tapi langsung ke drawing. New drawing langsung ke sketch. Jadi kalian gambar langsung di kertas ini. Kalau untuk mengeditnya juga, kalian hanya bisa mengedit di sini, tidak bisa mengedit di tab yang di bawah sini. Tab part namanya. Ini adalah fungsi circle, lalu arc. Ini untuk membuat bentuk garis busur. Nah, itu seperti ini. Arc. Jenisnya ada trip point, tangan, dan center point. Lalu ini ada circle, center point, tangan, dan ellipse. Di line ini ada line dan spline. Spline ini untuk membuat garis lengkung. Nah, sekarang rectangle. Rectangle ini kalian dapat membentuk kotak nih. Ini kotak. 2 point ini kotak persegi atau persegi panjang. Poligon ini segi banyak, misalkan segi 5, segi 6. Nah, kalian bisa menggunakan poligon. Lalu ini ada fillet dan chamfer. Kemudian ini ada move, copy, rotate, trim. Nah, kita lihat kalau move, misalkan kalian pilih garisnya nih, ini garis pertama, base point atau titik awal. Misalkan titik awal di sini. Nah, kalian klik saja. Kalian klik, pindahin. Nah, ini dia akan berpindah. Ini fungsi dari move. Sekarang trim. Sekarang seperti ini trim. Nah, ini adalah garis nih. Garisnya ini mengganggu lingkaran. Misalkan kita ingin trim, ingin potong luarnya atau potong dalamnya. Misalkan kita ingin potong luarnya, kita tekan trim. Nah, ini deketin sampai dia ada garis putus-putus. Tuh. Nah, ini trim untuk memotong. Lalu ada scale untuk menskala. Misalkan ini kita kurang besar atau kurang kecil. Misalkan ini kurang besar, kita klik aja nih. Pertama klik gambar bendanya dulu, lalu titik tengahnya, titik base-nya. Nah, mau di remove ya. Nah, kita perbesar nih, misalkan mau diperbesar 2 kali atau diperkecil berarti 0,5 diperkecil 2 kali. Nah, ini misalkan diperkecil maka 0,5, lalu klik apply. Lalu ini ada copy, extend, stretch. Copy ini misalkan seperti ini. Kalian ada lingkaran, lalu kalian ingin perbanyak. Klik copy, select, lalu kalian pilih base point-nya. Nah, ini akan bertambah banyak. Lalu ada rotate. Rotate ini untuk memutar, namanya rotate. Lalu langkah pertamanya adalah kalian pilih garisnya, misalkan garis ini. Ingin kalian rotate 90. Terus kalian pilih titik center point-nya, titik tengahnya. Kalian misalkan pilih ujung. Nah, ini angle-nya bisa kita atur. Nah, ini adalah rotate. Lalu ini extend. Extend misalkan seperti ini. Nah, ini adalah gambar yang garisnya tidak tersambung. Nah, ini caranya untuk menyambungkan adalah kalian klik extend, kalian klik garis pertama, muncul di sini, lalu klik garis kedua, bukan itu. Ini bakal bertambah. Ini fungsi extend. Nah, sekarang fungsi split, misalnya split seperti ini. Nah, ini kan gambarnya masih satu kesatuan garis. Kalian tekan split,
yang split yang sini. Tuh, maka akan pecah menjadi, karena kalian titik-titiknya sini berarti menjadi ini dan ini dan ini. Kalau kalian mau pecah lagi titik sini. Nah, ini fungsi split nanti dia bakal kepisah tuh, kepisah 3. Fungsi offset tadi sudah jelas untuk mengcopy. Nah, lalu fungsi mirror. Mirror ini cermin. Misalkan kalian ingin membuat ini di kanan, kalian pilih garis ini pertama, lalu mirror line atau garis cerminnya, misalkan garis cerminnya pilih yang ini, maka nanti dia akan terbentuk di sekitar sini dan ini menjadi titik tengah. Kalian apply, nah bakal muncul garis baru. Ini fungsi dari mirror. Lalu ini ada circular. Circular ini untuk gambar banyak melingkar, pola geometri melingkar. Misalkan ini, kalian klik geometri dulu pertama, lalu kalian pilih sumbunya atau aksisnya. Misalkan sumbunya di sini, maka dia akan mengitari titik ini sebanyak 6, karena di sini inputnya ada 6 sebanyak 390 derajat. Kalian bisa ubah misalkan in 10. Nah, bisa. Jadi seperti itu. Lalu ini ada rectangular. Rectangular ini karena yang circular ini melingkar, rectangular ini dia melurus. Misalkan seperti ini. Kalian ingin nambah banyak yang ini. Kalian klik dulu. Kalian klik arahnya yang pertama. Arahnya misalkan di sini. Nah, ini bisa diubah jaraknya misalkan 20. Nah, itu bisa. Banyak 2 atau sebanyak 3. Nah, itu bisa. Lalu ini ada fungsi dimension dan ini. Yang singkat dulu, dimension dan automatic dimension. Dimension ini untuk memberi dan memperbaiki ukuran. Nah, tuh misalkan kalian ini nggak tahu ukuran berapa. Diketahui ini jadi 20,9. Misalkan kalian ingin ubah jadi 30, ini bisa. Ini juga sama fungsinya, automatic dimension, tapi dia memunculkan dimensi secara otomatis. Kalian tinggal pilih aja kliknya, garisnya yang mana, lalu kalian apply. Dia bakal muncul dimensi seperti ini. Wow, banyak sekali. Kalau sudah kalian finish sketch. Ini untuk input secara langsung, secara singkat ya. Sebelum itu, ada yang ingin ditanyakan? Mau nanya, Pak. Iya. Tadi field head region apa? Coba tahu, Pak. Kenapa? Field head region. Field head region. Di inventor tadi. Yang mana ya? Field atau head region. Samping project. Samping project yang ini ya? Ini. Bukan sebelum tadi, Pak. Nah, itu, Pak. Ini di sketch? Iya, tuh. Samping project geometri. Oh, ini field head region. Ini untuk oh ya, ini tambahan ini field head region ini. Jadi dia untuk mengisi namanya kalau di kalian ada gambar potongan, nah ini dia buat ngasih garis arsir. Nah, field atau head region ini adalah untuk memberi arsir di dalam ruang. Nah, seperti itu ya. Muncul nggak? Oh, belum ya. Nah, tuh bakal muncul garis arsir. Nah, ini gunanya untuk apa? Misalkan kalian ingin menggambar potongan. Potongan ini kan membutuhkan arsiran. Nah, arsiran ini kalian menggunakan field
atau Hedge Region seperti itu Ibnu. Gimana, jelas? Makasih. Siap. Makasih, Pak. Ya, ada yang ingin ditanyakan lagi? Yang lain? Halo, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, jadi saya absen ulang kembali ya. Jadi ini yang tadi yang belum absen siapa ya di sini? Ada yang belum absen? Dava Polana Pak, TPA. Dava Maulana, ini kenapa nih? Kenapa tadi terlambat? Oh, Dava, tidur lagi ya. Sinyalnya Pak, Oh iya, sinyalnya. Dava perkenalin. Oh, sinyalnya. Dava perkenalin, saya Adam yang ngajar gambar teknik manufaktur kelas Iya 11 Pak. sama kelas 12. Ya, ada lagi nggak nih yang absen? Sebelum saya tutup. Saya, Pak. Sebelum ditutup maksudnya. Pak. Ya, siapa? Pak. Konsep DPB. Saya Nafis nih, kenapa nih? Baru bergabung. Itu, Pak. Nge-lag, Pak. Baru bisa nih linknya. Nge-lag ya, oke. Lalu siapa lagi? Ada lagi? Marcel Antoni udah belum, Pak? Marcel, belum. Marcel baru bergabung ya. Lalu siapa lagi nih? Ada lagi nggak? Fikri lu. Fikri Luhur. Wah, ini Fikri Luhur tadi saya lihat nih belakangan banget. Nih kenapa nih Fikri Luhur berbangun ya? Enggak Pak, tadi kan udah bangun. Udah kayak menunggu di ACC itu kan belum di ACC. Lain kali jangan telat ya. Kan jam 8.05 tuh masuknya. Iya. Ada lagi? Saya, Iya. Pak. Michael. Oke, Michael. Ada lagi nggak nih? Oh iya nih, bagi kalian nih yang sebelumnya nih, yang kemarin mengikuti UTS, tugasnya nih yang dulu sudah saya ingatkan kan ya, itu segera dikerjakan ya. Saya tunggu. Siapa? Siap. Siapa? Lalu untuk materi hari ini nanti saya akan memberikan PowerPoint-nya sama Word-nya sama nanti ada video YouTube buat kalian belajar. Nanti ada tugas juga, jadi tunggu aja. Ya. Wah, ini baru bergabung siapa nih? Lalu ini sebelum ditutup, saya boleh foto dulu, nyalakan, boleh kalau nyalakan kamera. Jadi untuk laporan saya, Pak Fakih dan juga Pak Sumardi. Boleh untuk teman-teman peserta dik menyalakan kamera. Dan dipakai baju Jumatannya. Halo, semuanya? Nah, iya, Vito udah nyala ya. Oh iya, nanti Safrizal, tolong ditutup kelasnya nanti ya. Jam 10. Oh iya, nanti setelah ini foto deh, ditutup. Ayo, nyalakan lagi yang lain. Fikri, ayo nyalakan kameranya. Marcel juga, ayo. Akbar. Wah, ada yang cukur. Ini habis PKL-nya. Wah, ini masih banyak yang belum nih. Tahat, Agustian, Rahmat, Diki. Masya Allah, Haikal. Ayo, segera. Ya.
Ya udah, senyum ya. 1, 2, 3. Ya. Safrizal, tolong ditutup kelasnya. Mari teman-teman semuanya mengakhiri kegiatan pembelajaran pada siang hari ini. Kita baik terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Fakih. Boleh dipersilakan. Ya, terima kasih Pak. Iya. Jangan lupa sholat Jumat ya yang menjalankan. Siap Pak, siap. Makasih Pak. Assalamualaikum. Salam. Kalau ada yang nanya salat Waalaikumsalam. Jumatnya di mana? Di masjid.